Cek. Tapi sudah pakai internet. Tes. Oke. Ini baru nyambung nih. Ya, Yasid jadi operator ya, biasa Yasid. Terima kasih Pak. Ya, sama. Oke, Sid. Udah ya. Iya Pak, gede Pak. Yo. Padahal PDF yo. Kalau PPT tambah gede banget. Iya, bisa jadi. Oke, cek suara teman-teman yang online bisa open cam ya. Bu. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Malam ya. Jadi barusan ada kendala teknis ya. Ada kabel yang salah, makanya kita jeda sekitar 5 menitan untuk operator betulkan koneksi. Terus hari ini teman-teman kita akan melakukan quiz. Nah, jadi persiapan ujian. Jadi kalau kelas reguler saya jelaskan dulu, itu ada 4 ujian. Jadi ada quiz, ada ujian UTS, ada quiz lagi, baru ujian UAS, gitu ya. Nah, ini karena kelas eksekutif ekspres, jadi ujiannya cuma 2 kali saja. Dan malam ini Pak Wayung mau mengcover nilai kalian. Jadi mengcover nilai kalian itu dari keaktifan, cara kalian berkomunikasi, menyerap materi dari Pak Wayong, itu melalui game namanya Attack Defense. Gamenya namanya Attack Defense. Nanti Pak Wayong akan membagi menjadi 2 kubu. Kubunya yaitu kubu ganjil dan kubu genap. Gitu ya. Di dalam kubu ganjil genap, itu terdiri dari 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Gitu. Jadi ada kelompok 1, 3, 5. Misal kayak gitu ya. Berarti genap 2, 4, 6. Yang online masih ngikuti ya. Nah, gitu ya. Nah, 2 kubu ini akan saling serang. Makanya namanya attack defense. Attack defense-nya bukan terus nanyain ini ya, nanyain hal-hal yang lain ya, tetapi nanyainnya tentang seputaran art and design style yang Pak Wayong gawangi di 11 pertanyaan yang dikirim sama teman kalian di grup. Ya, jadi di grup tadi sudah terkirim belum? Sudah ya, itu ada 11 pertanyaan. Betul, ada 11 pertanyaan. Ya, coba kita tes. Pertanyaan pertama apa? Yuk, dibaca bersama-sama. Yang online juga bisa baca, yang offline juga bisa baca. Yuk, silakan. Apa pertanyaan pertama? Oke, ya. Ya berarti kan ngamati nih. Yang online kayaknya belum ada yang ngomong ya, kecuali Juan nih. Nggak tahu ngomong apa Juan. Ayo coba dibaca yang online. Ayo apa? Pertanyaan nomor 3. Nah, kalau belum bisa baca berarti belum download ya guys ya. Ayo nomor 3 apa? Yang online. Bisa baca duluan berarti dia sudah download, nyemak. Ya kan? Nomor 3. Ayo siapa yang bisa baca? 5, 4, 3, 2, 1. Duar. Ayo, terdengar nggak suara Pak Wayong? Kasih jempol kalau terdengar, Amri. Terdengar Pak, cuma Lah masih iya, ayo toh, di-download itu loh di WA Group. terkendala sinyal ini Pak. Terkendala sinyal ya. Oke lah ya. Lumayan 112 MB. Oke ya, wes ya. Itu silakan dipelajari. Nah, nanti teman-teman akan dibagi, saya ulangi lagi ya, dibagi menjadi 2 tim, tim genap sama tim ganjil. Di dalam tim ini, saya anggap misalnya 3 kelompok ya, 1, 3, 5, menyerang 2, 4, 6.
Kita akan saling menyerang tuh di jam 8 malam. Ya, sekarang mengumpulkan amunisi dan materi dulu. Sekarang ini. Jadi kita nanti setim sama siapa nggak tahu. Nah, setim sama siapa? Silahkan pilih sendiri maksimal 3 orang. Jadi, silahkan kalian udah mulai nyicil ya di WA group. Nulis siapa yang mau sama saya ya. Tadi tidak boleh sendiri. Maksimal 3 orang. 2 boleh Pak? Boleh. 3 boleh Pak? Boleh. 4 enggak boleh. Sendiri juga enggak boleh. Ya, iya Yasid. Enggak ada wasit apa? Nanti Pak wasitnya. Nanti Pak wasit. Ada yang boleh jadi wasit juga Pak? Oh enggak boleh, Pak Payung tak wasitnya. Apa pilih hakim garis itu ya? Offset gitu ya. Ada hakim garisnya, handsball, enggak usah ya. Wasitnya cuma Pak Wayang aja, ya. Dan yang scoring Pak Wayang juga. Oke, sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Attack defense-nya. Terus presenter saya kasih waktu 10 menit kepanjangan ya. Saya kasih waktu ya sekitar 10 menit. Dia akan memperkenalkan diri, berdiri di depan ya. Kalau online kan otomatis nampak di Zoom ya. Perkenalkan, nama saya Amri, nama saya Zuan, sama nama saya, misalnya siapa tuh? Monica itu ya. Cuma bilang itu toh, teman-teman langsung serang. Nah, langsung kasih pertanyaan yang sulit. Nah, tapi yang nanya harus nomor yang seberangnya. Misal 1, 3, 5. Yang nanya berarti siapa? 2, 4, 6. Itu yang menanyakan wajib 2, 4, 6. 246 itu berarti kelompoknya ya, bukan orangnya ya? Bukan, itu kelompoknya. 2, 4, 6 wajib nanya. Itu ya. Nanya, ketika nanya, sulit dijawab, nilai langsung plus 1 poin. Pak Wayang izin bertanya. Dia nggak bisa jawab. Pak izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini pertanyaannya yang ada di e-learning itu, Pak. Di WA group sudah terkirim belum? WA grup mana, Pak? Tuh, waduh, mateng ini. Kalian nggak ikut grupnya Pak Wayong? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Pak, kayaknya yang online ada beberapa yang belum masuk grup deh. Nggak ada grupnya yang online, nggak tahu. Oh, begonyo, ya. Oke. Linknya sudah dikirim belum, Rek? Linknya? Link apa itu, Pak? Link, coba. Bisa nggak? Ada yang bisa bantu ngakses nggak, Pak? Iya yang sebelumnya tuh yang aku terakhir yang Linknya bisa dikirim ke saya Pak, biar saya share ke yang teman-teman online. Tuh solusi tuh. Kapannya lepas itu Pak? Iya, belum. belum. Ya itu, siapa yang ngirim tadi angkat tangan? Oh nggak kelihatan tuh? Oh ya, oke ya. Tuh dikirim salah satu teman kalian. Oh itu linknya ya, di link itu ya. Juan coba kirim Ya itu. sudah saya share link draftnya di Oke. chat Zoom. Oke, Pak. Ya, wes ya. Pertanyaannya harus seputar itu. Tidak boleh melompati itu. Sampai sini paham ya? Yang maju ke depan tidak boleh membaca. Tidak boleh membaca. Piye yang online ya? Yang online gimana ya caranya ya? Oh, keren. Deal. Yang online wajib tutup mata. Ya, oke ya, tutup mata ya. Soalnya kan kita nggak bisa memprediksi ini gimana ya. Yang online tutup mata, ya. Nanti misalnya saya Yasid dari kelompok 2 menyerang kelompok 3. Langsung disebutkan namanya siapa. Saya menyerang Amri misalnya gitu ya. Amri langsung tutup mata. Ya kan? Rodok ngintip-ngintip sithik ya timbilen ya. Jadi harus tutup mata bener-bener ya. Amri akan memberikan pertanyaan yang sulit kepada Yasid akan memberikan pertanyaan yang sulit ke Amri. Amri ketika jawabannya dinilai sama Yasid tidak cukup, maksudnya jelek, nanti nilainya akan menyesuaikan. Nanti Pak yang akan Soalnya kan Pak, kalau seandainya kita ngasih soal kan mungkin versi yang misalkan ya saya punya itu
belum sampai di materi bisa jadi kayak gitu mas saya. Oh, harus seputaran itu. Seputaran itu ya, nggak boleh lepas dari itu ya. Itu nggak boleh lepas dari itu. Itu ya. Misalnya, Pak saya mau tanya tentang misalnya tentang apa ya? Tentang ini Jepang. Nah, itu kan kita nggak ada materi Jepang sama sekali ya ini ya. Oh nggak maksud saya kan seperti kayak di zaman Romawi Heeh. kan kemarin kan emang ada keterbatasan Iya. keterbatasan Iya. pemerintahan. Heeh. Nah, jadi Nggak boleh, harus yang Pak Oing ceritakan. Harus yang Pak Oing ceritakan ya. Pak Oing hanya ingin mengetes sejauh mana kalian paham ya. Jangan sampai di sini datang tolah-toleh ya. Itu apalagi yang online ya, nggak dengerin sama sekali, nonton Netflix. Kita akan tes di sini ya. Pokoknya ketika diserang itu harus tutup mata. Paham teman-teman? Kalau paham kasih jempol. Paham ya? Oke, sekarang terus Pak, menulisnya gimana Pak untuk kita menyiapkan amunisi dan menyiapkan tameng. Jadi tamengnya itu adalah jawaban nomor 1 sampai nomor 11 kalian siapkan dulu. Takutnya teman kalian nanyain nomor 7, nanyain nomor 4. Berarti kan kalian harus siap tameng kan? Itu ditulis bukan diketik. Paham ya? Nanti kalian 3 kelompok akan berkoloni, yang online nanti akan dibikinkan breakout room. Kalian akan gabung dan Pak yang minta tulisan tangan. Tulisan tangan, tidak boleh masukkan ke ChatGPT ya. Gitu ya. Kalau ChatGPT selesai ya, atau pakai kontrol Z, kontrol V, Pak yang pengen tulisan tangan. Nanti tak mintakan banyak di sana ya. Di BAA banyak sekali kertas, jadi jangan takut ya. Kalau jawabannya ngambil ChatGPT tapi ditulis tangan. Nah, oke lah, boleh lah, tapi ya tetap dianalisa lagi ya. Setidaknya kalian ketika di ChatGPT membaca betul dan kalian menulis, berarti ada 2 indera yang bekerja. Mata dan tangan. Tetapi kalau hanya mata tok, banyakan lupa. Oke? Yang online paham tulisan tangan ya? Nanti pas Pak Wayong selesai, kalian harus menggunakan tulisan tangan, nanti itu difoto dan dikumpulkan ke link drive hasil tulisan tangan kalian. Menulis waktunya 1 jam saja, jam 8 kita akan mulai attack defense. Ya. Oke, sekarang yang offline silahkan janjian grup dulu, yang online silahkan tulis di kolom chat nama dan nama kelompoknya apa. Tuh, jadi nama kelompok misalnya Kesatria Baja Hitam ABC itu ya, Bahlil ABC itu ya. Tetap harus ditulis ya. Maksimal 3. Maksimal 3. Sendiri tidak boleh ya. Pak Wayong. Saya entar. Oh enggak boleh milih sendiri. Kalian harus dididik untuk mandiri ya, lobby. Oke, gimana? Silakan yang online. Yang ditulis di tangan itu kan menjawab pertanyaan yang Bapak kasih itu kan ya? Ya, nomor 1 sampai nomor 11 tulisan tangan. Terus nanti saling serang itu gimana Pak? Saya masih kurang paham nih. Oke, nanti saling serang. Juan nanti misalnya di kelompok ganjil. Berarti antara 1, 3, 5. Nanti Pak Weng akan pakai spin wheel. Terpilih kelompok 3. Misalnya, Juan temanan sama Amri sama Hamdan misalnya ya. Teman-teman yang genep akan menyerang Juan. Teman-teman yang genep. Nah, misalnya kelompok 2. Kelompok 2 itu ada di offline. Saya ingin menyerang Juan. Juan tutup mata tuh. Juan jawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan ini. Nah, tinggal Juan bisa jawab nggak? Juan nggak bisa jawab, ya nilainya -1. Jawabannya berarti yang sesuai dengan jawaban aku.
Oh, jawabannya saya. harus sesuai dengan jawaban si pertanyaan, si sing nanya. Nanti yang nanya akan punya hak untuk menilai jawaban Juan betul atau tidak. Oh, berarti bukan yang kayak aku tulis tadi Oh, ya, ya Pak? enggak, yang kamu tulis belum tentu benar, guys, ya kan? Iya. Iya. Belum tentu benar, ya kan? Gitu. Oke, Juan paham? Paham, Pak, paham, Pak. Oke, ayo yang online ada yang tanya lagi? Cari sendiri ya kelompoknya ya. Kalau sudah ketemu silakan ditulis kolom chat, Pak ya. Kayong, ini maksudnya jawabin pertanyaan yang ada di kuis itu kan? Ya, nomor Iya. nomor 1 sampai 11 ya. Kamu kelompokan dulu. Ya, Pak. Kelompokan dulu, ditulis kelompoknya, nama kelompoknya apa dan siapa aja. Yuk, yang offline silakan. Jadi sifatnya ya Pak, kita nanti habis membentuk kelompok, Ya, menyelesaikan pertanyaan. dari sini, Ya, terus nanti pertanyaan yang ada di sini ini dipakai buat dipakai bahan. Attack defense namanya, attack defense. Gitu. Oh, ya kan ada Pak Wayung wasitnya. Oke, yuk, Pak Im masih belum kelihatan tuh. Di sini yuk, yang online, yang offline silakan ditulis 3 orang. Habis itu bisa mulai mengerjakan. Yasid bisa mencari kelompok ke depan. Kira saya jadi wasit Pak. Oh, ya ojo lah. Ojo lah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, kelompok 1 sini, kelompok 2 situ, kelompok 3 situ. Yaudah coba 1, 2, 3, 1. Sini aja, 2, 3. Nah, kelompok 1 siapa berarti? Ya, oke, silakan. Memisahkan diri. Ya. Sini, namanya itu semuanya. Oh Ya, ya. 1. Ayo yang online, silakan ditulis. Belum kelihatan tuh nampak kelompok-kelompoknya. Masih lobby-lobby ya? Yo, yang sudah dapat kelompok silakan lanjut ya. Yang offline sepertinya sudah cepat dapat kelompok. Ya. Ini nulisnya satu kelompok satu orang atau semua? Apa itu? Itu kan nanti difoto. Ya sudah, satu orang yang nulis langsung foto cepret. Ya. Oke. Picasso mantap, Amri Hamdan View. Deal. Mas Hendy minta tolong dibuatkan breakout Zoom untuk kelompok Picasso. Sudah Pak, tinggal milih ke roomnya aja. Oke, Mas Amri silakan pilih room yang mana bebas. Oke, yang dapat kelompok-kelompok QA, Juan, Alek, Nizam, silakan pindah breakout room. Kelompok perunggu, Naura, Nabila, Sentrino, Mario.
Silakan pindah grup. Breakout room. Mbak Digital Center. Halo. Iya, Pak. Ini kalau Monica misalnya tidak ada kelompok, tak tolong ditaruh di kelompoknya Mas Andri. Gimana, Pak? Mohon maaf, Pak. Ini ada Monica Andriana TKP. Nggih. Itu kalau misalnya nggak dapat kelompok, itu dilemparkan ke kelompoknya Amri Abdul. Baik, Pak. Pak, saya belum dapat kelompok juga. Ini ada nih. Mario ini apa nih? Mario juga ya. Pak, saya juga belum dapat kelompok. Ya silakan bikin sendiri. Ya. Udah besar kok, ayo. Ada Nadia, ada Naura, ini ngobrol. Mario ini kelompok mana nih? Tunggu ya. Pindah, Naura pindah. Naura bisa pindah nggak? Mana nih yang belum dapat kelompok nih? Berarti Hartina sama Nadia ya? Iya, Pak. Ya, silakan bikin kelompok ya sama Monica ya. Naura silakan pindah. Ya, Naura sepertinya bingung nih. Sentrino nih juga belum pindah nih. Udah. Oke, nak, berarti tinggal Monica, Nadia sama Hartina ya. Silakan bikin kelompok ya. Masih ada breakout room nganggur nggak, Mbak? Ada, Pak, di room ke-4 sama 5. Oke, 4 sama 5 kosong, silakan pilih Nadia sama Hartina. Ajak Monica ya. Silakan kerjakan. Mbak, nanti di setting jam 8 sudah keluar dari breakout room semua ya, ke main room ya. Baik, Pak. Yuk. Halo Mbak. Guys, nomor 1. Digital Center. Halo. Halo Mbak, Digital Center. Monitor. Iya, Pak. Pak Wayang pengen ngintip ke breakout room bisa nggak ya? Maksudnya pengen jalan-jalan. Bisa, Lihat. Pak. Caranya gimana? Pengen lihat aktivitasnya anak-anak. Baik, Pak, saya bantu masukkan dari sini ya, Pak. Oh, gitu. Pak Wayang mau ke... Sebentar, Pak. Kalau Pak Wayang pilih sendiri nggak bisa, tak? Bisa. Atau Nah, sudah jadi seolah bisa milih, Pak. ya, Pak Wayang milih. Kenapa, Mbak? Ini nanti kalau udah jam 8 pas langsung ditarik ke main room semua, Pak. Iya, waktunya udah habis. Kan kurang berapa menit ya? Kurang 4 menit. 3 menit, Pak. Siap, Oke. Pak. Oke, selamat datang kembali. Ya, yuk absensinya bawa ke sini, teman-teman. Udah, yang depan udah belum? Ayo. Oke ya, ini Pak Wayang share screen. Nah, suara Pak Wayang terdengar teman-teman? Benar, Pak. Dengar, Pak. Nanti setiap peserta
Pak Wayang akan timer 10 menit. Nah, jadi timernya adalah 10 menit. Kemudian Pak Wayang sudah menyiapkan nama-nama di sini. Jadi sudah ada nama kelompok Masako ya, ada Nancy, Erki, Yasid, betul ya. Ini di offline. Kemudian Izazudin sama Aldi Zaki. Kemudian ini Picasso, Perunggu, Q&A, Monica. Yang kelompok 7 ini kelompok saya kasih kelompok terakhir. Nah. Oke, namanya sudah benar belum? Coba dilihat teman-teman. Sakit selain kelembaban jahitannya belum kering. Dia Oh ya, oke, terima kasih infonya. Sudah betul ya, nama-namanya ya. Jadi Pak Wayang akan spin wheel sesuai dengan roda berputar ini, dan habis itu siapapun yang dapat nama pertama langsung mempersiapkan diri open cam, ya, open cam dan kacamatanya dibuka, habis itu matanya ditutupin ketika diberi pertanyaan. Oke ya, saya putar terlebih dahulu. Oke. Kelompoknya siapa yang maju duluan? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Berarti yang bertanya adalah kelompok genap. Kelompok genap siapa teman-teman? Kelompok genap berarti siapa? Izazudin. Ya. Kelompok Vio, Amri dan teman-teman, dan kelompok Zuan mempersiapkan pertanyaannya. Yuk, sekarang yang kelompok 3 silakan maju ke depan. Mana kelompok 3? Silakan maju ke depan. Iya, kita uji coba dulu ya. Ayo. Maju dulu sih. Ayo. Semua ini. Iya, semuanya. Oke. Ya, jadi yang maju kelompok 3 silakan ke depan, jangan jauh-jauh ya, biar temennya kelihatan. Oh, segitu aja. Nah, ini berarti yang kelompok genap nanti akan misalnya ya, Izazudin bertanya ke Aldi. Mana Aldi? Nah, gitu ya. Langsung kasih pertanyaan yang sulit. Nah, nanti yang bagi teman-teman yang menanyakan, kemudian mereka berdua tidak bisa menjawab, mereka plus 1. Paham teman-teman peraturannya? Pak, mau nanya. Iya. Ketika saya pertama kali nih ya Pak, jadi saya jawab. Ya. Terus nanti duduk, maju lagi ke depan, itu semisal bisa jawab, pasti hilang nggak Pak? Ya, tetap hilang. Tetap hilang. Gitu. Jadi Duduk ngapain duduk? Gitu ya. Jadi tetap harus berdiri ya. Gitu. Oke. Ayo berdiri jejer biar di printnya bagus. Di sini. Nah. Hadap ke sini. Nah. Oke, waktunya saya mulai ya teman-teman ya. Silakan. Siapa yang mau nanya dulu? Kelompok genap. Kelompok genap, angkat tangan. Oke, siapa? Nama? Rizal, nyerang siapa? Oh enggak, saya langsung bilang, saya Iya, oke. Mau tanya enggak? Ya. Tanya ke siapa dulu? Nyerang ke siapa? Ini pertanyaannya nih. Pakai mic. Ayo. Siapa? Aldi Inggris. Siapa? Sebut ya. Saya ingin menanyakan kepada Aldi. Aldi mana? Oke Pak, saya Pak. Maju satu langkah Aldi. Bismillah. Maju satu langkah. Oh, satu langkah. Oke. Silakan. Terkait ini nomornya disebutkan juga Pak. Ayo, enggak usah. Oke. Pertanyaannya, berasal dari mana seni barok dan jelaskan apa artinya? Oke. Berasal dari mana seni barok dan jelaskan artinya. Gampang. Ayo. Itu baru ditulis belum dibaca. Barok.
Dari mana Barok? Trenggalek langsung ngagung. Ayo jawab. Kalau asalnya dari Telgomas. Eropa, Pak. Dari Eropa, betul. Tempatnya di mana? Prancis. Prancis. Iya. Oke. Gimana jawabannya? Betul tidak? Salah. Salah. Itali. Tapi yang pertama betul udah. Oke, silakan. Bener. Di tempatnya di mana gitu, Pak? Iya, masih salah ya. Mohon maaf ya. Ya, terus Saya geser lagi. Yang lain. Yang tanya yang lain. Boleh. Jangan siapa? Zaki. Pertanyaannya. Pertanyaan sebutkan 4 periode zaman Yunani beserta tahunnya. Oke. Tadi Silakan. nomor zaman Yunani. Sebutkan 4 periode zaman Yunani beserta tahunnya. Oh, yang berdua ini. Oke, ya. 3, 2, 1. Ya, gagal. Plus ya bagi kelompok ini ya. Oke. Yuk yang online silakan, yang suka makan. Jangan siapa? Sudah tahu kan peraturannya? Ayo, otomatis kelompok genap 7 menit untuk menambah emas ya. Nah, ini kelompok genap ini masih ada Picasso, Amri, Habib dan Tio. Yuk, siapa yang mau nanya? Alek, Nizam, Juan. Nah itu mau di lagi nggak? Silakan. Oke. Siapapun. Kalau nggak tanya, kelompok genap minus 2 semua. Wajib. Saya Pak yang tanya Pak. Iya. Ayo mau tanya apa minus 2? Coba tanya, angkat tangan dulu. Saya Pak. Oke, jalan siapa Nizam? Mau nyerang yang Aldi Pak. Aldi, angkat tangan Aldi. Iya Pak. Oke, silakan. Apa arti dari istilah Dark Age? Oke, Dark Age. Ayo apa? Nah, tulis kan harusnya tahu tuh. Kegelapan. Hah? Kegelapan, Pak. Kegelapan apa? Kegelapan. Mati lampu maksudnya. Kayak abad kegelapan. Abad kegelapan Mas Nizam. Gimana jawabannya? Lumayan, salah atau benar? Lumayan Pak. Lumayan. Dapat poin. Ya, lumayan ya. Oke, lanjut. Siapa nyerang siapa? Masih ada Mas Afri. Boleh. Mau tanya Pak, Oke, Mio, nyerang siapa? ke kelompok 3 ya Pak ini? Ya, pilih Aldi sama Zaki. Berarti Zaki, ke Zaki sekarang. Ya, silakan pertanyaannya. Mau sebutkan 3 ciri karya seni zaman Renaissance. Oke, ulang lagi Mio, agak putus-putus suaranya. Ya, 3 ciri seni di zaman Renaissance. Oke, 3 ciri di zaman Renaissance. Ciri-ciri Renaissance apa? 3. Dramatis. Hah? Dramatis Pak. 1 dramatis. Yo, 2 apa? Romance. 2 romance. Oke, 3 apa? Nyerah. Oke, jawabannya gimana Mas Pio? Ya so-so lah, apa lumayan. Lumayan. Oke, lumayan. Oke, sip. Thank you pertanyaannya. Yuk, yang lain. Yang lain. Saya Pak. Siapa tuh? Dulu aja. Oke, Juan, sekarang siapa? Kak Aldi deh, Kak Aldi. Aldi, silakan. Sebutkan ciri karya periode barok. Ciri karya periode barok. Barok itu apa tadi ya? Cirinya gimana? Oh,
Keindahan. Tiga. Iya, terus. Ayo. Tiga aja, tiga aja, tiga aja. Oke, Mas. Tiga aja. Tiga. Nggak bisa jawab, poinnya terjual ini. Oke, nyerah. Ya waktunya habis. Nyerah Pak. Ya, nyerah. Jual, poin terjual. Apa ya? Lanjut. Oke. Ayo. Siapa lagi tanya? Kalau bingung cari pertanyaan bisa tanya aja GPT. Wow, apa lagi kan ya kan? Masuk nongkrong pertanyaan. Iya. Iya Pak, izin untuk menanyakan. Izin, yang siapa Anda? Waduh, siapa ini? Aldi sama Zaki. Yang barusan tadi Mas siapa tadi? Yang barusan? Aldi. Oh, Mas Aldi. Berarti sekarang yang satunya wes gantian. Iya, Oke. silakan. Ya Mas, ingin bertanya, di zaman Renaissance itu ada yang dinamakan dengan gagasan sekularisme. Maksudnya kayak gimana itu Mas? Apa itu? Gagasan sekularisme. Apa? Bukan bacakan. Apa? Bisa jawab atau nyerah? Nyerah. Kuat. Ya Mas Ramdan, poin buat Ramdan. Oke, lanjut. Yuk, nambah Mas ini. Yuk. Siapa lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau sudah? Udah 10 menit nggak sih Pak? Belum, ini masih 126 tuh. Oh iya. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Yo. Sudah. Iya. Yang mana dulu? Ada Suan, ada Alek, ada Izami. Nanti kita bertanya. Terus ya, kita tutup. Ada? Atau cukup? Kayaknya dari situ. Cukup ya? Oke, kita berikan tepuk tangan teman-teman untuk Aldi sama Zaki ya. Aldi, nomor absennya yang mana nih? Oh, yang ada bukan gue nih. Aldi Pak. Yang Oh yang ini Pak. ini. Yang mana sih? Yang Muhammad Ardiansa. Oh, Muhammad Aldi. Pertama, Zaki. Oh, Zaki nomor 7. Oke, ya. Aldi sama Zaki skornya 75 tulisnya. Tapi yang Ya. ada zamannya doang sama tahunnya. Nah. Jadi nggak usah dijawab apa-apa. Oke, sip. Wes paham ya teman-teman teman-teman ya? Paham ya? Oke, sekarang main lagi. Set. Semoga kelompok. Kelompok. Iya. Udah lagi. Yeay. Dihapus Pak. Pak harusnya dihapus. Ya, nanti aku main apa nanti kalau dihapus ya? Sama namanya apa? Oke, sebelum main bicara yang genap. Nah, main bicara yang genap ya teman-teman ya. Ya, kita nggak. Maaf. Yeay. Belum. Nah. Genap ya. Oke, sip. Kelompok Picasso. Mana kelompok Picasso? Iya Pak. Ya Pak. Oke, ya. Kelompok Picasso berarti yang bertanya adalah kelompok Ganjil. ganjil ya. Kelompok 1, kelompok 3 boleh balas dendam ya. Boleh Pak. Oke Kelompok Pak. 5 ya kasih yang sulit-sulit. Kelompok kasih sulit-sulit. Oke. Mana kelompok belum.
Tak gede dulu gambarnya ya di sini ya. Kelompoknya Hamdan mana nih? Iya, Pak. Oh iya, iya. Ya. Oh 15 menit ya. Malah nambah ini santai. Minus 10 menit ya. 10 menit. Oke. Silakan pakai mic ya, pakai mic. Oke, jadi Pak boleh nggak? Ya nih. Ini kelompok Picasso ya ini namanya. Iya, kelompok Picasso. Oke, silakan. Oke, pertanyaan. Ke siapa dulu? Nyerangnya ke siapa? Ini kami dari kelompok 1 menyerang ke siapa? Vio. Fiorelia ya namanya. Ya, silakan. Vio. Oke, jadi kita bertanya tentang menjelaskan apa itu gagasan sekularisme pada zaman Renaissance. Oke, Lupa ditutup matanya ya. Ya. Sekularisme itu pengetahuan saya paham yang memisahkan antara urusan religius dan urusan kemanusiaan. Itu. Bisa lebih spesifik nggak? Secara spesifik nggak, belum kepikiran. Oke, gimana skornya? Lumayan ya? Lumayan. Boleh lah. Boleh lah ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Iya, sama-sama. Bisa lagi. Bapak 3 boleh. Saya. Ya, silakan. Nyerang siapa? Saya nyerang. Ini kelompok berapa, Pak? 3 itu 4 itu tak. Amri, Anung, kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Ada Amri, ada Pio. Nah, silakan siapa? Tuh Amri, Hamdan, Pio. Amri. Nanti Pio. Hamdan, Pak. Oke, Hamdan, silakan. Hamdan siap? Siapa? Ya, Pak. Oke. Oh, sebentar, Pak. Ada pertanyaan mana ada? Pertanyaannya mana? Oke. Sebentar ya, Pak. Ya, masih masuk platform juga tuh gimana nih? Tadi ke download di sini, Pak. Karena layarnya ke nih. Iya. Nomor. Oh iya. Bentar. Nomor 7. Berasal dari mana? Berasal dari mana seni barokwe dan jelaskan apa artinya? Oke. Dengar? Silakan. Bisa. Sorry. Agak diulang putus-putus. Oh, ya. Sorry. Wait. Nomor 7. Oke. Pertanyaannya nomor 7, berasal dari manakah seni barokwe dan jelaskan apa artinya? Oke, seni barok itu berasal dari tempatnya sih Italia, di Italia. Kemudian tentang seni barok ini ciri khasnya yaitu menekankan sebuah karya yang menampilkan sebuah kemegahan, kemudian bercerita tentang gerak dan emosi yang cukup kuat. Gimana jawabannya? Terdengar? Lumayan. Oke, lumayan. Sip, geser lagi. Yang online juga boleh tanya loh ya, yang online. Nah, ayo. Yang pasti yang benar yang nanya. Ada si Alek, Juan, ya. Yo. Silakan. Kalau nggak nanya malah seneng loh nih Hamdan sama Amri ya, leha-leha ya. Soalnya bagus ya kan. Ayo.
Pak, saya mau tanya. Oh boleh silakan. Tanya siapa? Ke Mas Amri. Eh, Sebutkan dan jelaskan karakteristik seni prasejarah. Karakteristik seni prasejarah Ri. waduh. Ayo tempatan Ri. Eh, sejarah. Apa? Seni prasejarah. Aduh, ngeblank, Pak. Pertemuan kedua ya. Boleh diulangi? Yo silakan. Sebutkan dan jelaskan karakteristik seni prasejarah. Karakteristiknya biasanya hewan apa gambar hewan buruan, kehidupan tentang apa namanya? Ritual keagamaan yang biasa digambar di dalam gua. Mungkin itu. Oke, gimana Mas jawabnya? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Lumayan. Oke, silakan lanjut. Ayo. Saya mau tanya, Pak. Naura, silakan Naura. Yang siapa Naura? Naura mic-nya. Mau ke Mas Kamdan. Oke, Hamdan. Ya, agak pelan-pelan ya tanya. Takutnya putus-putus suaranya. Iya, Kak. Siap. Ini pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri karya seni pada periode Rokoko. Oke. Karena seni pada periode Rokoko. 3. Biasanya identik karya seninya menggunakan warna-warna yang pastel itu. Kemudian sedikit mengangkat tema religius agamis. Terus satu lagi berkesannya itu ada yang juga karya seni yang menguatkan kesan romantisme. Gimana Naura? Salah? Ada yang salah, ada yang benar. Lumayan, berarti lumayan. Siap. Oke, yuk. Geser lagi, silakan. Izin menambahkan untuk pertanyaan seputar karya Rokoko, boleh nggak disebutkan kira-kira contohnya apa aja yang udah pernah dibuat pada masa karya Rokoko? Yang siapa Mario? Untuk Vio. Yo, silakan. Yang 500-an. Karya yang dibuat pada saat Rokoko. Berarti nama seniman ya. Tuh. Kalau yang tadi dari nama seniman berarti Franz Anton, siapa itu yang sepasang kekasih itu? Karyanya apa wes? Karyanya berupa karya porselen begitu, judulnya Sepasang Kekasih, Pak. Udah satu. Ya belum. Sini. Jawabannya benar, Pak, cuman kurang spesifik. Oke, lumayan lagi ya, lumayan. Yuk silakan. Yang kayaknya mau tanya nih. Yuk silakan tanya. Bukan, itu kan penjelasan. Iya. Pertanyaan ini. Yang siapa? Pertanyaan di sini. Waktunya kurang 1 menit. Saya Pak. Ya, jangan siapa? Yang tahu tanya lagi. Hamdan. Silakan. Sebutkan 4 periode zaman Yunani beserta tahunnya. Oke. Mas Hamdan diserang terus ya? Iya, kok jadi public enemy? Kalau untuk tahunnya kurang hafal ya. Mungkin kalau dari apa tadi? Jenis-jenisnya ada Yunani kuno, ada Yunani purba, kemudian Yunani klasik sama Yunani
Hel Helinsik. Itu. Gimana? Scoring? Lumayan, salah atau benar? Salah. Cuma benar di 2 sih Pak. 2 periode. Satu Helenistik. saja. Ya, oke, masih salah ya, Mas Hamdan ya. Siap. Yuk, Mas. Oke, satu terakhir. Silakan. Bertanya, Pak. Siapa Setrino? Ya. Kak Amri. Aku habis Setrino. Iya. Habis. Alhamdulillah. Oke. Ini habis ya. Di mana nih alarmmu? Oke. Ini di mana sih alarmnya? Itu alarm di mana? Alarm apa? Di timer Pak. Hah? Di timernya lah. Iya, timernya udah tak bisa posisi alarm nih. Oh itu. Oh ini kayak ini. Spinnya ya ampun Mas. Ini yo. Aduh, spinnya hilang. Aduh, yes oke. Tadi Mas Pio sadar ya oke karena lumayan dan salah satu. Jadi untuk kuisnya dapat 85 tepuk tangan teman-teman. Sudah Pak. Ya. Masih bisa diperbaiki. Iya, saya dulu. Berarti kurang kelompok berapa nih tadi? Banyak ya? Kelompok 3 Pak, 2 pertanyaan tadi. 2 pertanyaan. Iya, Oke. Mau dilanjut atau anu dulu? Break dulu? Minggu depan? Mau dilanjut. Lanjut aja. Lanjut. Lanjut ya, ini setengah 9 sore. Aku janji kalau Saya mau. Aduh, itu sih ya apa isi videonya ini? Enggak usah pakai speaker ya, Pak. Sudah apa ya nama-namanya ya? Iya. Tinggal ditulis sama aja Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu aja ya. Iya, namanya Pak. Oh ini muncul. Masih ada ya. nggak? Sekarang saya putar berarti kelompok ganjil ya. Ya. Oke. Aduh, belum sah ya. Masih genap. Ayo. Andy online lagi berdoa. Aduh, belum sah lagi. Nah, genap lagi. Atau saya remove ya? Teman-teman apa ya? Oh. Enggak, ada ukuran. Habis sudah ya? Sudah Pak. Ya. 3 terus sih. Ini kelompok 6 udah belum? Online ya Pak. Tadi janji itu apa? Kelompok ganjil apa genap? Genap ya Pak. Genap ya? Ganjil Pak. Oh ganjil. Ganjil. Saya. Hamdan, Vio sama Amri. 1. Nomor 5. Oke. Sama nih. Nomor 5. Sip. Oh. Nomor 5 ya. Mana nomor 5? Hadir Pak. Oke, Naura. Hadir, Pak. Setrino, Mario. Saya setting dulu. Ini silakan diserang. Berarti kelompok berapa yang nanya? Genap. Genap. Ya, silakan. Yang siapa? Pak. Yang siapa? Siapa sih? Naura. Yang Naura, silakan. Pak. Oke, saya ingin menyerang Naura. Pertanyaan nomor 3. Apa saja yang membedakan ciri karya seni Yunani dan Romawi? Silakan dijawab Mbak Naura. Kalau Yunani itu realisme, kalau Romawi itu salah. Yunani itu idealisme, kalau Romawi itu realisme. Bener nggak? Siapanya? Benar. Benar, mantap.
Silakan. Masih belum tumbang. Ayo. Nah, ayo. Kelompok genap yuk. Ayo Pak. Nah, kelompok genap ya? Iya, Pak. Oh iya. Iya lah. Pak. Aku tadi ngomong. Oh, benar. Oke. Iya. Benar. Kelompok ganjil yang maju, kelompok genap yang nyerang, guys. Sekarang buat Mas Hendrino, Silakan. pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri utama karya seni pada periode barok. Ciri-ciri utama karya seni pada periode barok itu dia mengangkat style dramatis, terus lebih ke natural dan lebih ke perorangan, humanisme. Gimana jawabannya? Ada yang kurang pas, Pak. Kurang pas. Iya. Ya, Sandrino. Terima kasih. Yuk, geser. Silakan. Ada kelompok yang lain. Mau tanya, Pak? Boleh. Yang siapa, Bio? Ke kelompok 5 ya ini ya. Tuh, Maura, Sandrino, Mario. Tadi barusan Mario belum. Oh iya, berarti ya, Mayang Mario. Siap. Ada kalau tentang Yunani itu ada berapa apa ya? Ada berapa masa dan sebutannya apa aja setiap masanya? Ada 4 masa, ada geometris, klasik, Helenistik, sama Maecenan. Gimana, Bio? Kalau menurut PPT beda ya? Bedanya di apa? Jawabannya tinggal Vio ukur benar, lumayan apa salah. Coba diulangi jawabannya boleh? Ada 4 periode, ada geometris, klasik, Helenistik, sama Maecenan atau kuno, Yunani kuno. Oke, lumayan. Oke. Lanjut. Silakan. Yang tadi udah tanya lagi ya boleh. Yuk. Saya Pak izin bertanya Pak. Boleh, Juan. Ke siapa ya? Ke Sandrino deh. Aku mau tanya nih, pada tahun berapa periode klasik itu yang ada di zaman Yunani? Periode klasik itu dari 480 sampai 350 Masehi. Ulangi. 480 Masehi sampai 350 Masehi. Gimana, Juan? Kalau di jawabannya sih salah ya Pak ya. Sip. Geser lagi. Thank you Juan pertanyaannya. Ayo. Lagi. Masih ada waktu 4 menit. Pak Wahyu bebaskan siapapun boleh bertanya. Siapapun. Ini soalnya main kelompok 7 belum. Oke, ini dari Siapa dulu? Nadia nih. Ya siapapun. Yang ada duluan. Oke. So, Nyerang sebenarnya ini nyerang siapa nanya? Naura. So, seni barok dan rokoko itu kan beda, cuman
kurang lebih 11-12 lah ya. Nah, sebenarnya yang lebih spesifik membedakan barok dan rokoko itu apa? Kalau menurut aku barok itu lebih ke seninya lebih ke dramatis sama emosional. Kalau rokoko dia lebih buat dari zaman batu atau zaman perunggu. Biasanya dia digunakan di seni-seni interior sama furniture. Itu yang aku tahu. Oke, gimana jawabannya? Salah. Oke, geser lagi, silakan. Ayo. Boleh. Ini bebas, tanyanya bebas ya. Silakan, yuk. Komennya. Siapa? Mario. Carilah karya dari seniman pada masa barok dan analisis. Oke, aku jelasin dulu. Seni barok itu ada dari tahun 1600 sampai 1750. Terus karakteristiknya dia rumit, banyak gerakan, terus arsitektur. Nah, terus ada 3 karya yang mungkin terkenal. Itu ada The Calling of S.T. Matthew, terus ada The Night Watch, sama La Minace. Kalau spesifikasi lukisannya, mungkin yang bisa aku jelasin salah satu itu yang The Night Watch, itu ada jam yang dimana sang pencipta berupaya buat menjelaskan bahwa kehidupan itu berputar seperti layaknya jam, simpelnya kayak gitu. Tapi untuk 3 karya yang tadi aku jelasin itu yang dari barok, The Calling of S.T. Matthew, The Night Watch, sama Les Mananes kalau nggak salah. Makasih. Oke, benar? Pak Nulis? Lumayan lah. Ayo, dua penanya lagi, silakan. Masih 1, 3, 2. Silakan. Oke. Dari tadi siapa? Sentrino ya. Oke, saya ingin menyerang Sentrino. Pertanyaan tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan masa Dark Age. Ya, jelaskan. Kalau yang setahuku masa Dark Age itu lebih ke masa kegelapan. Terus? Habis. Jawabannya? Lumayan. Ini lebih detailnya sih, Pak, yang saya perlukan. Dia dapat aja, Oh ya, ya lumayan. Ini jawabannya nggak boleh dijawabin sama kelompoknya, Tante. Boleh nggak izin menambahkan, Pak? Nggak boleh. Gimana jawabannya, Pak Nulis? Sebenarnya kalau masa kegelapan itu benar sih, cuman kurang detail, jadi ya lumayan lah. Lumayan. Saya pengen detailnya juga sih. Oke, waktunya habis ya. 8 menit. Yang menyerang itu menyerang per orang. Kalau yang menyerang lumayan. Iya, lumayan. Oke, kalkulasi ya. Oke, untuk nilainya Sentrino, Mario, sama Naura karena ada benar 1, jadi nilainya 88. Ya. Oke, di atasnya 85 tadi. Sip ya. Sip. Oke, yang sisanya teman-teman tekniknya kembali ke belakang. Oh ya. Untuk sisanya kita lanjutkan besok ya. Maksudnya di kelompok-kelompok yang lain kita lanjutkan. Berarti kelompok 5 ini udah sah ya, udah habis ya.
Berarti ada kelompok 1, ada kelompok Masako ya. Izazudin tadi udah belum? Belum ya. Kelompok ini 6 ini belum ya? Juan Alex Nizam ini kan belum kan? Belum, sama kelompoknya Monica, Hartina, dan Nadia. Betul ya? Itu minggu depan yang nanyakan bebas. Nah, yang nanyakan bebas. Terus tolong disiapkan yang sulit-sulit ya pertanyaannya ya, yang meneki gitu ya, meneki. Nah, ya. Sulit apa? Tuh ini ya. Ini sudah mulai ada yang menantang ya, genderang perang dibunyikan ya. Terus berikutnya teman-teman persiapkan lagi, besok kita ujian kuisis. Jadi setelah ujian kuisis attack defense, kita habis itu kuis yang beneran. Kuis yang beneran itu pokoknya ada sekitar 20 pertanyaan. 20 sampai 30 pertanyaan itu multiple choice. Pokoknya menggunakan aplikasi yang namanya Quizzes. Nah, jadi benar salahnya itu langsung nilainya, scoringnya langsung keluar. Ya, itu minggu depan kita pertemuan terakhir dan itu menjadi penutup UAS ya teman-teman ya. Jadi yang jarang-jarang masuk tolong dikasih tahu supaya masuk. Terus Monica, Hartina, dan Nadia minta tolong untuk open camp ya. Jadi apapun alasannya minggu depan tetap open camp. UASnya minggu depan ya. Terakhir, betul ya? Atau minggu depannya lagi? Minggu depan pertemuan ke-7. Tadi katanya Mbak, si adminnya gitu. Sepertinya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait ujian besok sama kuisis? Presentasi ke depan ya? Tetap sama, simulasinya sama. Jadi yang offline maupun online presentasi ya. Jadi paling simulasikan tuh seperti kalian menjadi keynote speaker di acara seminar dan teman-teman ini menjadi penanya. Jadi namanya keynote speaker itu kalian harus siap dengan pertanyaan apapun. Jadi kalian seorang presenter ya, dan teman-teman di sini menanyakan apapun dan kalian harus menguasai dalam bidang seni-seni yang sudah kalian ajarkan. Jadi simulasinya kayak gitu. Jadi jangan sampai jawabannya nggak bisa diem, nah itu kan bahaya. Jadi akan mengurangi performa. Ya, paham yang online maupun offline? Oke Pak, untuk yang minggu depan itu kuisnya terkait materi yang sudah diterangkan itu Pak ya? Ya betul, yang sudah diajarkan ya. Oke siap. Kuisnya pasti seputaran materi yang Pak Wayang berikan. Karena Pak Wayang punya kuisis itu 2, satu kuisis yang UTS sama yang UAS. Nah khusus teman-teman eksekutif Pak Wayang kasihkan UTS yang kuisis yang UTS. Kalau yang UAS itu 14 pertemuan nggak nutut rek. Ngiritan ini nggak nutut. Gitu ya. Pak izin bertanya Pak. Ya Juan. Untuk yang UAS ini kan yang di e-learning tuh kan ada yang art and design style untuk gambar poster itu tetap kita kerjakan? Nggak usah, nggak sampai ternyata nggak nutut Juan. Oh berarti nggak perlu? Pak, saya udah ngerjain posternya Pak. Oh ya, malah lebih bagus. Jadi materinya nggak nutut ya. Jadi untuk sisanya teman-teman tetap belajar sendiri aja. Terus kayak Naura sudah terlanjur bikin poster, sepertinya ditabung di mata kuliah yang lain pasti akan butuh itu. Berarti gini ya Pak, UAS-nya itu diambil dari kuisis minggu depan? Iya, gitu. Ujian kuisis minggu depan dan ujian attack defense ini. Oke Pak. Ya ini kan masuk nilai juga. Attack defense. Menyerang dan bertahan. Oke, yuk lagi, ada pertanyaan lagi? Pak, ya. Presentasi sendiri-sendiri atau kayak kelompok? Iya kayak tadi. Sama, iya. Jadi nyerangnya personal ya, jangan nanti temennya bantuin ya, itu nggak bisa. Jadi kalian urusannya masing-masing, ya. Urusan masing-masing. Ya, Sid, aman ya? Ini masuk. Terus Denen Sinta masuk. Ergi. Oke.
Bisa Zudin. Oke. Aldiansa. Hadir Pak. Bagi Rizal. Hadir Pak. Zaki. Wah, ini kalau pas mau ujian ini lengkap nih. Zulaika. Mana nih? Izin ya? Sakit ya kayaknya. Iya Kak, harus buntu. Oke, yang online maupun offline ada pertanyaan nggak sebelum saya akhirin? Aman, kalau aman kasih jempol. Berarti Pak untuk minggu depan itu Satu. itu kuisnya tetap sama, apa? Ngambil dari materi yang ada sini. Ya, UTS itu berupa apa tuh? Kuisis juga kah? iya UTS-nya, bukan UTS. Kalian itu langsung UAS, teman-teman. Oh, langsung masuk UAS. Iya, kalau teman-teman eksekutif itu bukan ada UTS ya, jadi dia langsung geber UAS. Nah, nilai kuis ini Pak Wahyu ngambil nilai pertengahan. Jadi kalian tuh punya dua nilai. Pertama nilai kuis, yang kedua nilai UAS. Nah, nilai UASnya itu minggu depan. Sama nilai kuisnya yang di pertengahan itu yang ini tadi, yang teman-teman tiktokan ini tadi, yang Attack Biban itu sentrinya. Berarti UAS-nya itu pakai yang analisis itu, Pak? Analisis apa itu? Kemarin tuh. Oh enggak sampai ke situ, kejauhan itu. Itu 14 pertemuan itu tetap jadi haknya kalian. 14 pertemuan itu tetap haknya teman-teman art and design style untuk belajar sendiri, karena materi yang Bang sampaikan itu hanya sampai ke 7 pertemuan saja, nggak cukup. Minggu depan sudah closing, jadi pertemuan ke-8, 9, 10 silakan dibaca sendiri, dipelajari. Berarti untuk UAS nanti itu berupa apa? UASnya itu berupa kuisis yang pertanyaannya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Paham? Nah, berarti kurang lebih sama ya kayak yang barusan ini. Iya, kurang lebih sama, dan silakan dipelajari PPT Pak Wayong pertemuan pertama sampai pertemuan ya ke-6 ke-7 boleh lah. Gak usah sampai pertemuan ke-14 ya. Pelajari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Oke. Terjawab, Sentino? Paham, Pak. Yang lain? Izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh ya, Amri, silakan. Jadi nanti kuisis itu langsung keluar benar atau salah gitu, Pak? Iya, langsung keluar nilai. Oh, langsung keluar nilainya. Oke, Pak. Langsung keluar nilai. Nanti keluar di aplikasinya langsung keluar benar salahnya juga. Yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya, makasih, Pak. Dan tidak ada waktu untuk repek. Bener-bener cepat. Karena 30 detikan, ya. Gitu. Terus kalau ada ketahuan ngebot di AI, di aplikasinya tuh langsung kelihatan tuh. Nah, itu langsung server bisa langsung tak kunci, nggak bisa ngerjain selanjutnya. Di aplikasinya tuh langsung muncul, misalnya tuh Amri ada tulisannya ketahuan menggunakan AI, itu langsung bisa close. Langsung itu ya Pak, sifatnya kayak teknik itu ya, bukan desain gitu ya Pak. ABC ya. Ya, besok paling ada ujian trial dulu. Trial itu pertanyaan hari apa sekarang? Senin. Warna langit apa? Biru. Itu latihan dulu. Baru setelah itu baru ujian yang 20 pertanyaan yang beneran. Biar kalian penyesuaian dulu 5 pertanyaan. Berarti untuk UASnya itu kita lewat aplikasi. Nah, itu pilihan ganda ya, berarti bukan berupa apa real time kayak gini. Enggak, pilihannya. Oke. Minggu depan dimulai dengan menyelesaikan ini dulu ya, spin wheel ini ya, Rayo. Ini kan kelompok ini kan masih utang nih. Ada 4 kelompok utang. Kita selesaikan dulu ini, enggak gitu kenaan mereka nih. Ya, apa ya nama-namanya ya? Apa ya? Tenan ya, Dit ya? Atau ada yang mutu, Pak? Mutu. Ditaruh di grup, aku lupa takutnya. Ya. Itu Sentrino. Dimulai dengan menyelesaikan ini dulu utang kita, setelah itu baru ujian kuisis.
Oke, udah dipoto? Taruh di grup? Sudah. Oke, selamat belajar teman-teman. Jangan lupa minggu depan sudah ujian ya. Mudah-mudahan semuanya lulus. Nilainya bagus-bagus semua. Oke, saya tutup kelasnya. Selamat malam semuanya. Pak, izin pertama sekali lagi. Berarti yang di Google apa yang di The Learning itu kan ada yang analisis apa yang di pertemuan satu kan ada UAS tugasnya analisis itu berarti enggak ya berarti. Terus sama yang di pertemuan terakhir tuh yang bikin poster juga enggak ya? Nggak usah. Oke, Aman? aman Pak. Iya. Sip ya. Oke, sampai ketemu. Selamat malam semuanya. Yuk. Malam Pak, terima kasih. Yuk, kita pulang teman-teman.